Oke, halo, selamat siang semuanya teman-teman yang nonton buat acara Breakdown hari ini. Perkenalkan, saya Keno selaku MC hari ini. BTW, tamu hari ini cukup menarik nih, soalnya teman-teman yang lain mengundang Bu Emma selaku dosen dari Unika. Selamat siang Bu Emma. Siang Niko. Oke, gimana Bu kabarnya Bu? Baik, baik. Sehat ya Bu? Sehat, bisa di sini. Oke, jadi gini nih Bu, banyak nih pertanyaan dari mahasiswa arsitek mengenai seputar dunia arsitektur sama interior nih Bu. Nah, Ibu udah siap buat wawancaranya nih Bu? Oke deh, siap-siap. Sudah siap ya Bu? Oke, langsung pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama nih Bu, pandangan Ibu tentang dunia arsitektur dan interior itu gimana nih Bu? Kalau pandangan saya, arsitektur dan interior itu sebenarnya punya keterkaitan yang sangat erat bahkan ya. Tidak bisa dipisahkan bahwa kita hanya bicara soal bangunan saja tanpa memikirkan siapa yang nanti akan tinggal di situ, kemudian kesehariannya bagaimana. Karena bagi saya pribadi, orang itu atau manusia itu akan berada lebih lama di dalam rumah atau bangunan atau gedung dibandingkan ketika dia di luar. So, bagaimana memanusiakan manusia ketika dia ada di dalam dunianya itu menurut saya penting. Jadi bagi saya bahwa arsitektur itu menjadi wadah gitu ya, wadah besarnya dari interior yang semakin bisa membuat arsitektur itu bisa berhasil atau tidak. Jadi lebih ke arah itu ya Bu, kayak kita melihat dan memenuhi kebutuhan manusia yang di dalamnya itu ya Bu. Manusia pada khususnya ya, bukan manusia di dalamnya. Manusia khususnya yang tentu saja kalau arsitektur itu kan mewadai orang hidup ya, bukan orang mati. Jadi mestinya kita juga menaruh perhatian cukup besar juga tentang bagaimana kita melayakkan orang-orang yang ada di tempat yang kita bangun itu kan. Oke. Pertanyaan kedua nih Bu, yang membuat Ibu itu untuk memilih mendalami keduanya nih, kalau boleh tahu apa ya Bu? Ya, saya kerap kali dikritik untuk orang-orang yang sekarang ya, bahwa saya berada di dua kaki gitu, dan bagi saya no problem karena saya punya sebuah pandangan tadi, how to be a total designer gitu. Jadi total designer itu enggak zaman dulu nih ya, bicara zaman dulu, kalau kita bicara Bauhaus atau ada di arsitektur modern itu Florist gitu ya, itu dia ketika menjadi arsitek ya nggak cuma jadi arsitek, dia menjadi interior design, dia juga melukis, bahkan ada yang sastrawan, jadi komplit gitu. Jadi komplit bagi saya mendalami keduanya karena saya ingin menjadi seorang total designer. Ya sekarang saja memang rasanya seperti dilucuti ya, arsitek itu berada di satu titik itu aja, building aja gitu. Sementara ada pengetahuan lain yang mestinya juga bisa dipahami oleh kita sebagai arsitek, karena basically saya juga arsitek gitu. Jadi kalau misalkan saya Bu nih, jadi saya jadi arsitek nih Bu, boleh dong Bu saya kayak fokus ke interior juga gitu Bu? Kalau dikatakan boleh, tetapi ketika kamu saat ini sedang belajar di arsitektur, tentu saja fokusnya di arsitektur. Menjadi mendalami interior nanti ketika kamu sudah jadi arsitek advance untuk ke interior gitu. Karena apa? Karena kita bicara soal legitimasi sekarang ini ya. Kita ada fakultas arsitektur sendiri, ada fakultas desain interior sendiri, ada seni rupa. Dulu arsitek itu juga seniman dulu ya gitu. Tapi sekarang memang disekat-sekat demikian karena kalau saya bilang adalah kebutuhan pasar gitu ya. Kebutuhan pasar ya. Kebutuhan pasar. Jadi kalau mau jadi nanti kamu bahkan mungkin arsitek landscape juga ada kan. Ada. Kamu sangat mencintai dunia luar, taman dan sebagainya yang juga mempunyai kontribusi besar di dalam kesuksesan sebuah bangunan itu. Kalau bicara ekologis kan, ketika bicara ekologis kita nggak akan mungkin bicara hanya seumprit gedung itu atau bangunan itu atau rumah itu, tapi sekitarnya. Nah, berarti kan bicara soal landscape juga. Nah, itu nanti ketika kamu sudah selesai di arsitektur ini, kamu mau memperdalam kemana,
Ya itu. Kalau saran saya pada saat ini untuk kalian, gitu. Jadi kalau misalkan saya nih udah jadi arsitek itu nanti kalau sudah lulus baru bisa milih mau mendalami kemana gitu ya? Iya, karena kamu harus punya legal, kamu akan jadi apa? Iya kan? Kamu kan mau jadi arsitek. Nggak mungkin kamu di sini mau jadi ahli hukum, ya nggak? Iya. Maunya jadi arsitek. Gitu. Nah, memang ada irisan-irisan ilmu pengetahuan yang katakan seksi, kalau kau katakan ya, seksinya itu karena ada nyerempet gitu, interior ada landscape, meskipun ada orang mengatakan ilmunya beda. Itu masih ada debatable juga gitu. Ada yang kita sangat beririsan. Oke. Nah nih Bu, yang pertanyaan ketiga, banyak pendapat yang mendikotomikan dunia arsitektur sama interior. Kalau menurut Ibu gimana? Ya, kembali kepada tadi yang aku katakan, hukum itu kan langsung menggarisbawahi. Nah, kalau kamu udah di arsitektur, ya di arsitektur. Kalau kamu di interior, ya di interior ya. Ada hal yang harus saya katakan begini, ada ilmu yang memang di arsitektur kita mau nggak mau, kita mesti bangga di dunia arsitektur karena kita bisa belajar interior. Dia orang interior ketika akan belajar arsitektur kenceng, dia nggak akan bisa. Kenapa? Karena dia nggak belajar konstruksi. Dia nggak bicara building, tetapi ketika kita menjadi arsitek tuh aku katakan punya ilmu bawang. Tahu bawang ya? Nah, kalau nggak tahu bawang kebangetan. Nah, bawang tuh dikupas, banyak layer kan? That's architecture, kalau aku bilang. Ketika menjadi arsitek, kamu harus bisa ngerti fisika bangunan, paham biologi, gitu, paham fisika bangunannya, paham ekonomi. Ya itu makanya bawang banyak yang membentuk ilmu arsitektur itu. Jadi kalau dikatakan ada yang mendikotomi, saya nggak bisa nyalain yang mendikotomikan. Bagi saya pribadi bahwa pengetahuan saya, keahlian saya di bidang interior itu memperkaya saya sebagai arsitek. Gitu. Jadi kayak kesannya itu ya Bu, lebih gampang kalau misalkan kita dari arsitektur mendalami ke interior ketimbang interior mendalami ke arsitektur ya? Satu iya, secara kompetensi memang di fakultas interior itu tidak melibatkan mahasiswanya untuk mengetahui how to building a house. Jadi lebih ke seniman, makanya dia masuknya ke fakultas, banyak masuk ke fakultas seni budaya gitu, ada gitu, karena dia banyak seninya juga. Nah, yang harus dipahami bahwa desain interior itu jangan dikatakan dia tukang dekor ya. Iya. Ya kan kerap kali itu dipelesetkan bahwa itu loh desain interior itu yang pasang korden atau yang bukan itu. Dia juga mikirin fisika bangun, dia juga mikirin konstruksi di dalam bagaimana dia menempatkan sebuah benda, katakan di joglo di pastur nih. Kalau yang nggak lihat ya, aku cerita depan ada joglo nih. Nah di situ, nah kemudian ketika menempatkan barang untuk menggantung, dia harus tahu bebannya itu cukup nggak untuk dia kasih barang itu gitu. Nah, lebih asik kalau mungkin kalian senang lihat HGTV ya. Jadi di situ itu gimana menurut saya total designer itu di situ, gimana dia melihat bangunannya, lihat dalamnya, merenov di dalamnya, segala sesuatunya itu dari total, dari bangunan sampai ke detail furniture dan pantry itu dia pikirin. Jadi lumayan detail ya kalau misalkan interior gitu ya? Iya, lumayan detail juga. Tetapi dia tidak ngomong soal konstruksi, makanya dia nggak bisa lompat. Tapi dari arsitektur itu memang bisa, karena kita kan ada irisan seni ya. Interior itu juga seni, kita juga seni. Nggak mungkin kita cuma teknik. Apalagi sekarang kita masuknya di fakultas arsitektur dan desain, nggak ada tekniknya. Maka ada sedikit perbedaan dari lulusan saya dulu. Kalau lulusan dari dulu itu tekniknya hitungannya tajam banget. Sekarang lebih banyak ke desain gitu. Nah Bu, ini kan pertanyaan pribadi dari saya Bu, tentang seputar interior ya Bu. Soalnya saya juga lumayan tertarik nih. Untuk ilmu penataannya tuh kalau dari interior tuh gimana tuh Bu? Maksudnya kan nggak mungkin kalau misalkan kita mendesain sebuah, maksudnya di dalam ruangan tuh kita menatanya tuh nggak mungkin kan asal-asalan gitu kan. Nah itu kalau dari Bu sendiri tuh gimana tuh Bu? Iya, kita harus punya pengalaman merasakan. Biasanya kalau saya kebetulan pegang MK mata kuliah pilihan interior ya, saya akan mengajak mahasiswa pertama itu merasakan ruang di dalam ruang.
kalau kita bicara arsitektur, kita orang arsitek bicara ini ruang tidur utama, udah total, udah. Tapi ketika kita akan bicara melayout furniture-nya, melayout aktivitas di dalamnya, ada program ruang sendiri loh di situ. Bagaimana ruang yang saya duduk begini, rasakan ya, kamu di situ. Kita punya ruang sendiri nggak? Punya. Nah, kemudian ketika saya agak deket ke sini agak risih gitu, ada gitu kan. Iya. Ada. Nah, kepekaan terhadap bagaimana merasakan ruang dalam ruang yang berhimpitan, ruang yang itu yang memang harus dilatih kembali oleh seorang arsitek yang mau belajar interior. Gitu. Ketika bicara arsitektur, kita bicara meter. Ketika kita bicara interior, kita bicara senti. Jadi semakin dikecilkan, semakin karena gini, ketika kamu duduk, kita kan membayangkan, menghitung berapa tinggi lambaran duduk ini sampai ke bawah, sehingga kamu nyaman. Ya kan? Nggak pernah, Bu. Nggak pernah. Itulah interiornya, itulah detailnya. Kita lihat Pak Budi Pradono, pernah dengar kan? Kemudian sekarang ada yang lagi, yang saya tahu beberapa arsitek juga mendesain furniture gitu. Ergonominya tuh mereka hitung, itu 45 cm. Lebih dari situ, oh udah nggak enak. Kalau misalkan kurang dari situ gimana, Bu? Nggak nyaman juga. Ada yang memang zaman dulu, jadi konsepnya dia kayak bukan duduk, tapi kalau orang Jawa bilang apa ya, kayak ngadep gitu. Kursinya memang sedikit lebih pendek, tapi dia kayak jengki ya kalau orang bilang gitu. Jadi pantatnya lebih ke bawah, tapi itu pun juga nyaman. Tapi itu butuh studi. Butuh studi ya? Iya, tetap butuh studi. Dibuat dulu, dirasakan, empiris dirasakan, kemudian oh ini nggak nyaman. Tapi secara standar itu pasti kita punya. Jadi kalau mau bicara interior gitu, mau belajar lagi, ya dari meter ke senti itu. Ini buat teman-teman yang nonton Breakdown ini, kalau misalkan mikir kalau misalkan interior cuman satset, enggak kayak gitu, ada studinya. Ergonomimu itu juga loh. Ketika saya bikin dapur nih, saya barusan nih bikin dapur saya, pada akhirnya nggak bisa dapur saya distandarkan dengan dapur orang lain. Kenapa? Saya cukup semampai kan ya, gitu. Semampai sampai maksudnya, gitu. Jadi ketika saya mau buka kabinet di atas, saya nggak bisa pakai standar yang kalau orang bilang 75-80 cm itu meja, nanti 60 cm lalu kabinet atas aman. Saya nggak bisa, jinjit saya. Pada akhirnya saya merombak dapur saya, pantry saya, atas itu tidak saya pakai untuk simpan barang ya, yang simpan barang di bawah supaya lebih apa? Lebih gampang ya? Iya, gitu. Siapa tokoh-tokoh di bidang arsitek terus menjadi inspirasi buat Ibu Emma, terutama di zaman arsitektur modern, dan alasan kenapa Ibu itu terinspirasi sama mereka itu kenapa? Ya, di arsitektur modern ya. Arsitektur modern itu mengingatkan saya kepada ketika saya kuliah. Ya, saya kuliah itu dikenalkan dengan yang namanya itu pergantian dari modern ke Deconstruction itu. Di situ saya kebetulan tugas akhir saya itu ngambil gayanya tuh Art Deco. Art Deco gitu ya. Saya memang jatuh cinta pada Art Deco gitu. Karena dia itu punya nafas yang dulu zaman Art Nouveau atau zaman sebelumnya itu kan klasik ya, kemudian menjadi modern. Nah, bagaimana mensederhanakan hiasan. Jadi kalau kalian nanti yang nonton juga buka Art Deco itu apa sih, itu luar biasa. Ada the style-nya Belanda gitu ya, ada Bauhaus gitu. Nah, tarik kepada mereka karena mereka itu mikirnya holistik tadi. Ketika saya buka tentang Art Deco, di situ tuh buka arsitekturnya sampai interiornya pun mereka pikirin. Jadi nyatu. Nah, itu yang menginspirasi saya untuk menjadi total designer itu bukan rasanya. Kayak komplit gitu ya. Jadi komplit. Itu ya, punya kepuasan sendiri. Karena kan kadang loh ya, bikin rumah lalu interiornya nggak pas. Itu kerap kali yang sekarang saya lakukan adalah membantu klien ketika rumahnya seksi banget, seksi itu saking sempitnya gitu kan. Dari luar kelihatan bagus banget, begitu masuk di dalamnya ini furniturnya gimana masangnya, bagaimana, dan itu dilimpahkan kepada please help me gitu kan ya. Akhirnya ya udah ada bongkar-bongkar, ada apa, saya nggak nyalahin sih, tapi memang faktanya seperti itu. Kerap kali
buat masukan buat saya nggak nyalain arsitek semua loh ya, tapi kebanyakan karena berorientasi hanya pada kepuasan dalam keindahan dari luar, maka lupa bahwa kita sebenarnya mewadahi manusia yang tinggal di dalamnya. Maka yang namanya programming, kalau kalian nanti ambil SPA, penting. Programming itu penting. Kalau lebih mudahnya, ini aku jadi agak bias dari yang tadi arsitek itu ya, nggak apa-apa ya. Jadi belajarnya nggak simpel sebenarnya. Ketika kamu berdiri, kamu regangkan tangan, oh berapa sih batasnya? Ketika kamu papasan dengan teman, nyamannya bagaimana? Ketika kamu duduk, nyamannya bagaimana? Gitu. Jadi belajarnya nggak susah, belajarnya dari rumahmu sendiri coba. Apakah kamu masih merasa nyaman kan? Udah merasa nyaman kan? Ya. Kenapa kamu nyaman? Apa yang membuat kamu nyaman? Apakah kamu akan 2-3 jam berada di luar mengagumi rumahmu? Rumahku akhirnya 2-3 jam hujan di luar, enggak kan? Kamu di luar cuma beberapa menit ya masuk gitu. Tapi bukan berarti nggak penting juga. Juga berarti nggak penting juga. Kalau create building itu bukan berarti nggak penting. Tapi yang sering kita lupakan adalah manusia yang ada di dalam. Gitu. Itu yang membuat saya jatuh cinta kepada arsitektur modern. Ada banyak karena gini, arsitektur modern itu jangka waktunya panjang, dari 1800-an lebih ke 1972 Port Ego hancur itu dianggap sebagai tentunya arsitektur modern, tapi dia lini masanya paling panjang di antara arsitektur lainnya. Ada setelah modern, ada postmodern, ada macam-macam itu pendek, tapi postmodern itu ratusan tahun. Panjang ya? Panjang. Itu yang, nah kalau yang bicara soal yang di Indonesia, saya itu sangat adore sama, dan bagi saya dia itu total designer yang sepenuhnya itu Romo Mangun. Ya, kenapa? Kalau nanti kalian mungkin ada bisa baca bukunya Romo Mangun atau karya-karya, membaca Romo Mangun dari karyanya, itu dia pun juga memikirkan interiornya loh, dan dia juga mendesain furniturnya. Dia mendesain bagaimana ruangan itu bisa nyaman, atau dia mendesain kenyamanan orang di dalamnya. Jadi benar-benar total dia sebagai arsitek begitu. Tapi Ibu sampai furnitur juga dipikirin juga ya? Iya, gitu. Berarti kesannya Ibu agak ganjel ya kalau misalkan lihat rumah tuh bagus tapi pas lihat dalamnya berantakan gitu. Iya, betul. Lebih kepada tidak nyaman ya. Kalau berantakan kan misi itu tergantung orangnya ya. Tapi ketika tidak nyaman gitu yang gimana ya? Kan beda ya antara ketika kita membangun memang rumah yang kecil, memang sekarang kan urban house gitu memang kecil ya, dan itu disesuaikan harganya, orangnya sadar bahwa dia punya di lingkungan seperti itu, luasnya juga segitu. Tapi beda dengan kalau kita punya klien yang rumahnya besar. Aku dari kode nih kayaknya kepanjangan. Yang rumahnya besar, harganya cukup tinggi, tapi kemudian fasilitasnya tidak sama dengan tidak sesuai dengan apa yang dikonsepkan dari bangunannya itu kan. Dia besar tapi ternyata dalamnya mungil-mungil nih. Ala-ala urban gitu. Makan eman gitu. Selanjutnya nih Bu, pengalaman paling menarik dari Ibu waktu mendesain interior atau enggak bangunan tuh apa Bu kira-kira? Ketika saya bisa mengkompromikan ideologi setiap arsitek punya ego ya, mengkompromikan dan diterima dengan baik oleh klien. Sebagus-bagusnya desainmu, seideal desainmu, masuk apapun itu, ketika klienmu ternyata tidak sama dengan kamu, runtuh semua. Sebagai orang yang tua ya, senior gitu, punya pengalaman bagaimana membangun rumah, fasilitas umum, interior juga. Bahagianya ketika si klien itu jadi partner. Si klien mengatakan aku pengennya ini, oke, budgetnya berapa, terbuka saja. Ada yang klien yang bicara soal ngapain tanya-tanya budget gitu, nanti ya, itu saya udah ilfil, pasti ada sesuatu. Karena berpikir begini, sedemikian
seberapa sih kita dihargai ketika kita bicara sebagai orang yang akan kamu percayai untuk membangun rumahmu, kamu katakan kayak curiga terus kan? Mau tahu aja. Padahal kalau kita, sorry to say, kalau kita ke dokter nih, kan kita akan terbuka dengan dokter apa adanya nih. Aku begini. Tapi ketika dengan arsitek jadi seperti itu. Ya itu jadi kontemplasi saya juga nih. Kayaknya ada yang salah di kita nih sebagai arsitek gitu. Ya yang membahagiakan adalah ketika kita bisa mendesain sefrekuensi dengan si klien gitu. Berarti intinya yang paling tinggi itu pas kita sama klien tuh cocok dan desainnya tuh bagus gitu ya Bu? Iya, karena ya agak susah ketika kita nanti jadi profesional. Klien masih bisa senyum, kadang-kali malah ngegap loh. Ini cerita saja bahwa kerap kali idealisme kita dan kekecewaan itu muncul. Tetapi semoga itu hal-hal yang terjadi di masa lampau. Semoga ke depan dengan kemajuan teknologi, ketika si arsitek bisa menerjemahkan dalam bentuk 3 dimensi, ya sekarang kalian pakai SketchUp, sehingga mungkin klien yang tidak bisa membayangkan jadi membayangkan. Kalau dulu kan yang tahu cuma arsitek nih, kadang bangun sketch gitu kan. Kadang kalau sketch nggak begitu jelas juga. Nah, ya? yang punya pengalaman spasial itu kan si arsitek. Yeah. Gitu. Si owner paling oh iya diceritain sama kita yang cerita kan, tapi begitu terbangun dan loh kok begini hasilnya, karena dia nggak bisa bayangin. Nah, tools ini memang menurut saya membantu ya. Ini tools ya, jangan dikatakan bahwa kalian nanti mendewakan tools ini gitu ya. Basicnya jadi arsitek itu di diri kalian konsepnya, tapi tools ini akan sangat membantu bagaimana membuat frekuensi yang sama dengan klien gitu. Jadi banyak juga ya Bu kasusnya yang kayak setelah desainernya ini ketemu sama klien sudah janjian terus bukannya makin deket malah. Ya ada cerita-cerita masa lalu itu ya, itu seperti itu gitu ya, karena itu mungkin komunikasi ya, bahasanya beda, bahasa kalbunya beda gitu. Oke Bu, waktu proses mendesain nih Bu, yang biasanya Ibu lakuin tuh kira-kira apa ya Bu? Desain thinkingnya dulu ya. Kalau bicara desain thinking tentu saja harus tahu project itu untuk siapa, untuk siapanya gitu. Kemudian biasanya sih ngobrol dulu banyak dengan siapapun ownernya. Dari situ kemudian brainstorming itu penting bagi saya. Jadi sebelum kita mengeluarkan ide, gagasan, egonya kita sebagai arsitek, nah kita dengerin dulu nih. Jadi brainstorming banget sama si client owner or something gitu ya. Jadi benar-benar yang sangat tahu, kemudian bagaimana kita di situ juga bisa mengedukasi klien. Klien maybe juga bisa mengedukasi kita loh, kan ya kan? Jadi gitu. Baru kemudian nanti soal egonya kita dimasukkan di situ. Setelah tahu benar apa yang diinginkan, karena kan muaranya sebenarnya bahwa kita ini menciptakan ruang bangunan atau sesuatu yang untuk klien kita kan. Nah, jadi jangan sampai ego kita itu justru di atas gitu. Nah, soal gaya, soal style, macam-macam itu belakang kalau saya. Gitu. Tapi bagaimana sama klien ibaratnya bersama-sama berjalan untuk menemukan yang paling ideal bagi dia, dan kita sebagai arsitek atau sebagai total designer itu bisa nyaman juga ya. Gitu. Berarti yang pertama itu kayak kita dengerin dulu merekanya maunya gimana, baru nanti kayak kita selipin kayak kepengennya kita juga gitu. Jadi itu kan diajarkan juga ketika kalian studio kan. Makanya ada klien belajar untuk mendengarkan. Nah itu sebenarnya ajang untuk kalian, harapannya dari kami itu kalian bisa belajar untuk itu membangun jembatan antara belajar membangun jembatan antara arsitek dan klien gitu. Pertanyaan ke-8 nih Bu. Ibu kan menganggap diri Ibu sendiri itu kan total desainer Bu. Nah, seberapa penting sih Bu seorang desainer itu untuk melakukan riset untuk karyanya Bu? Iya. Saya baru bisa bicara sekarang. Kalau dulu pun saya akan sama, perjalanan saya juga akan sama dengan kalian ketika semuanya serasa spontan, intuitif gitu ya. Nah, pada akhirnya perjalanan ke sini saya merasakan bahwa riset itu penting. Supaya apa? Supaya kita benar-benar memahami kita tuh mau mendesain apa, untuk siapa dan bagaimana gitu.
Kenapa menjadi sangat penting? Supaya kita juga nggak menjadi yang apa ya, menjadi sesuatu yang aneh gitu, membangun sesuatu bangunan baru aneh gitu ya. Kemudian riset itu juga kalau menjadi desainer tentu saja tidak yang riset ala peneliti gitu sih enggak, tetapi setidaknya tahu di mana matahari tenggelam, matahari terbit, sesuatu yang sebenarnya kalian lakukan, tetapi ketika sudah jadi lulus misal atau sudah jadi arsitek kadang itu lupa. Jadi riset-riset kecil, kondisi tanahnya seperti apa gitu ya, kemudian bagaimana lingkungan sekitarnya, jangan sampai kita mau usung ekologis, suka sesuatu yang alami, udara masuk, tapi kita tinggalnya di area tanah emas. Apa yang kita masukkan? Udara panas kan? Karena lingkungannya nggak mendukung gitu. Jadi riset di mana kita akan membangun, bagaimana nanti bahan bangunannya ada atau tidak, ketersediaannya itu juga penting gitu. Terutama untuk kayak itu ya Bu, seperti kayak bangunan-bangunan baru kayak mungkin bandara-bandara gitu kan, materialnya juga pasti sebagai seorang desainer juga harus perlu belajar juga ya. Iya. Mungkin arah pesawatnya mulai landasan pacu. Iya, jadi benar-benar belajar lagi misalnya gitu. Itu berarti ibaratnya kayak arsitek itu hampir nyerap semua ilmu ya berarti ya? Ya makanya kulit bawang kan. Jadi semua ilmu masuk gitu, semua ilmu masuk karena memang harus tahu. Harus tahu ya Bu? Iya. Iya, memang harus tahu. Oke, pertanyaan ke-9 Bu. Pentingkah konsep ketika sudah berpraktek sebagai arsitek maupun desainer? Penting ya? Penting. Mau dibentuk dalam wujud apa konsepnya, kan nggak mungkin nanti seperti kita waktu kuliah konsep arsitekturnya nanti menggunakan ini, enggak. Tetapi konsep bentuk itu juga harus tahu kan, kenapa mengambil bentuk itu, mengapa, apakah ada implikasinya nggak untuk orang yang tinggal di dalamnya, atau implikasinya terhadap biaya bagaimana. Jadi konsep itu penting menurut saya, dan itu juga harus dikomunikasikan dengan owner, klien, itu juga harus intensif gitu. Jadi nggak jalan sendiri-sendiri. Ada yang arsitek itu saya tahu ada arsitek yang lahir dengan, saya katakan ya, ada orang yang lahir dengan sendok emas di mulutnya. Artinya ya memang nggak salah juga, memang sudah basic begitu. Bahan bangunannya yang mahal-mahal, macam-macam gitu. Ya kalau kliennya punya duit nggak apa-apa. Tapi kan ketika yang kliennya itu ternyata punya keterbatasan dan sebagainya, kita kan harus ada empati ya. Harus nyesuaiin juga ya? Harus nyesuaiin juga. Jangan, nah itu kan harus belajar lagi kita. Iya. Kan jangan sampai pengetahuan bahan kita itu justru akan memangkas kreativitas kita. Gitu. Justru dari kayak kekurangan budget tuh kita justru lebih ditantang nggak sih buat? Iya, menurutku begitu. Kalau kita melihatnya dari kacamata itu tantangan malah. Jangan yang langsung aduh ini nggak punya dana gini-gini. Justru yang wah ini batas sih gitu. Justru itu menurutku. Ya, kira-kira gini Bu, dari 1 sampai 10 pentingnya konsep itu kira-kira di nomor berapa itu Bu? Menurut aku sih 1 sampai 10 ya. Iya, misalkan 1 yang maksudnya paling rendah berarti, atau yang paling tinggi? 1 paling tinggi deh, yang 10 yang paling rendah, maksudnya yang paling prioritas deh. Nomor 1. Nomor 1 ya? Iya. Menarik sih, Menarik gitu. Kalau kamu sudah berkonsep bahwa kamu akan jadi arsitek gitu ya. Ketika kamu mau ketemu sama klien nih, kemudian klienmu mungkin mau bikin sebuah villa gitu. Kamu belum pernah ke villa, belum pernah tuh mandi di bathtub. Ya bukan menghina loh ya, bukan menghina, sorry ya, bahasa Jawa banget, bukan menghina. Tetapi kita nggak punya pengalaman untuk itu. Kemudian datang dengan celana sobek, misal sandal jepit, misal ala seniman, ya, gitu. Nah, bagaimana klien bisa percaya? Jadi dirimu pun jadi konsep loh. Jadi konsepnya itu menurut aku ya, kamu ini menunjukkan siapa kamu, apa yang kamu pakai, apa yang kamu kenakan, ya pikirin gitu. Termasuk aku pakai sepatu apa, celana apa, warna apa pun itu berkonsep. Jadi bagi saya konsep itu nomor 1. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita itu personal branding kita tuh sebenarnya juga konsep juga. Gitu. Iya.
Oke, ini udah nggak kerasa nih, udah sampai pertanyaan terakhir nih. Oke, aduh. Yang terakhir Terakhir. Pesan ibu nih untuk kami nih, teman-teman mahasiswa arsitektur yang untuk yang berprofesi bu, apa bu? Ya nanti ke depan kalian kan pasti kalau sekolah di arsitektur maunya jadi arsitek kan, gitu. Jadi pesan saya adalah ya serius untuk menjadi arsitek. Lalui setiap step tangganya tuh dengan bahagia. Tapi juga aware dengan ada apa di depan sana, apa yang harus disiapkan. 4 tahun sekolah formal, kemudian ada PPR karena kita sekarang ada undang-undang kan arsitektur yang melindungi kita, undang-undang arsitektur itu melindungi kita, melindungi klien juga, jadi sama-sama fair gitu profesi. Kemudian habis itu akan magang, ikuti itu sehingga ya jadi profesional bener. Gitu. Nah nanti setelah itu kalian mau memperdalam mau jadi apa, basic itu dilampaui, diikuti dulu gitu. Oke, nah itu teman-teman kalau buat yang sungguh-sungguh mau berprofesi sebagai arsitek, kalian harus punya komitmen juga, kalian tuh harus melewati step by step, jangan langsung dari step A langsung lompat ke step Z, nggak bisa, harus pelan-pelan. Gitu. Terus kuasai tools ya, kuasai tools tapi tidak mendapatkan tools, karena yang paling penting menjadi arsitek itu di dalam sini, Dalam pikiran. gitu, bukan di toolsnya. Oke. Sudah bu? Ya. Sekian, terima kasih bu. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman Fixdown yang udah nonton. Dadah.